Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanu fillah, dimanapun saja berada, alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang sekarang yaitu nikmat kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwanu fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita persiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, hati kita, raga kita untuk beribadah dan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfarolah. Orang itu adalah sangat rendah dan sangat-sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila datang kepadanya Ramadan, tetapi Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita sempurnakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini, di mana kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Puasa Ramadan yang kita ketahui, biasanya kita menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Secara syariat, puasa Ramadan bisa batal dengan adanya 3 benda yang masuk ke dalam setiap lubang yang ada dalam tubuh kita. 3 benda tersebut adalah, yang pertama adalah benda cair. Contohnya seperti kita minum, itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, benda padat. Contohnya makanan. Makanan di sini, apabila kita masukkan makanan melalui mulut, itu bisa membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah, benda yang ketiga ini adalah benda yang terdapat di antara suami dan istri. Apabila dia masukkan benda tersebut, maka itu bisa membatalkan puasanya. Dan itu hanya terjadi di antara orang yang sudah bersuami dan beristri. Lebih-lebih apabila belum menjadi suami istri, nauzubillah min dzalik. Jadi 3 hal tersebut yang biasanya kita jaga itu dalam syariat. Tetapi dalam hakikatnya yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Yang secara syariat kita menjaga makan, minum, menjaga hawa nafsu kita. Tapi secara hakikat kita harus menjaga pandangan kita, kita harus menjaga mata kita, kita harus menjaga tangan kita, kita harus menjaga kaki kita dari berbuat hal-hal yang menjurus kepada maksiat. Jadi di sini kita sebagai umat muslim, selain daripada menjaga yang membatalkan puasa menurut syariat, harus kita juga menjaga puasa menurut hakikat. Ikhwanu fillah, dalam menjaga puasa menurut hakikat, mungkin ibadah puasa kita tetap sah, tetapi pahala puasa tidak akan kita dapatkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi apa yang dia dapatkan dalam berpuasa hanya lapar. Jadi dia tidak mendapatkan pahala puasa, dia hanya mendapatkan lapar. Dan yang saya bahas pada kali ini, ada salah satu yang bisa membatalkan pahala puasa kita menurut hakikat,
yaitu dalam hal pandangan. Di zaman sekarang banyak kita lihat perempuan-perempuan yang sudah lalai dengan auratnya, sudah lalai dengan apa yang harus dia tutupi. Tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa bersedih akan meninggalkan suatu ibadah yang saya kira itu cukup penting dalam wanita. Atau bukan dalam wanita saja, kita di jalan mungkin melihat suatu hal yang baik tapi kita tinggalkan. Itu adalah dalam pandangan. Dalam pandangan di sini, dalam hadis Rasulullah SAW, an-nazratu sahmun samumun min sihami iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah atahullah imanan yajidu bihalawatahu fi qalbih. Jadi artinya di sini pandangan itu sebenarnya adalah panah beracun yang terdapat dalam anak panah para iblis. Barang siapa yang meninggalkan panah tersebut atau pandangan tersebut dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rasa manis di dalam hatinya, rasa iman yang manis dalam hatinya. Artinya atau maknanya di sini, apabila kita melihat suatu hal yang tidak elok untuk dipandang, ya kita menjaga pandangan kita, jangan sampai kita terus mengikuti pandangan kita dengan hawa nafsu. Karena itulah yang akan menjerumuskan kita pada hal yang nanti paling sangat kita takuti, yaitu adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita jaga pandangan tersebut dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hati kita akan ditanamkan iman yang sangat manis, dan itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fillah, mari kita jalankan ibadah puasa kita dengan menjaga puasa kita dari yang membatalkan puasa secara syariat maupun yang membatalkan pahala puasa kita secara hakikat, agar kita mendapatkan manisnya iman di dalam hati kita di bulan puasa yang penuh berkah ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala